Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah Allahumma shalli ala Muhammadin Rasulullah alaihi wasallam. Jadi Bung Fahriansyah, kita ketemu lagi dan memperingati Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak hal yang menjadi sorotan karena di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maksudnya Allah yang Hmm. memperjalankan menjalankan hambanya dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa pada suatu malam yang diberkahi. Innal apa itu? Sesungguhnya innahu was-samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masalah Isra Mi'raj ini ya, masalah, dan ini kan Isra Mi'raj ini artinya perjalanan Nabi Muhammad ini sudah separuh daripada risalah Islam telah terpenuhi. Karena ini menjelang hijrah ya. Jadi hijrah ini sudah separuh peristiwa tauhid sudah dipenuhi 13 tahun dan 10 tahunnya di Madinah. Nah, dalam peristiwa ini kan sangat besar karena di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, terus langit kedua dengan Nabi Isa, ya terusnya Nabi Yusuf sampai Nabi Ibrahim 7. Dan ini tentu saja merupakan suatu filosofi pengetahuan sampai hari ini batasan langit pertamanya tidak diketahui ya. Ya, jadi dalam surat Al-Isra itu pun dijelaskan bahwa dalam surat Al-Isra itu langsung kepada poinnya aja ya, bahwa di dalam surat Al-Isra itu di ayat-ayat selanjutnya, juga dijelaskan bahwa eh, Bani Israel ini merusak merusak dunia, merusak bumi ini 2 kali gitu. Nah, jadi sudah pertama kali ketika mereka dikeluarkan tuh mungkin kerusakan pertama. Yang kedua diberikan kemenangan. Nah, setelah itu nampaknya ini membuat kerusakan lagi. Nanti mungkin saatnya nanti akan terjadi lagi yang namanya pengadilan terhadap dari Mekah ke Madinah, dari Baitullah di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ya, di Palestina. Nah, ini kan perjalanan dari masjid ke masjid. Nah, kalau Mekah, Saudi Arabia mungkin dapat kita kan aman ya. Namun dari masjid ke masjid ini harus dijamin ataupun harus merupakan steril dari gangguan, karena kalau terganggu maka umat Islam tentunya ajarannya masih dicoba untuk diganggu ya, artinya gangguan terhadap Nabi Muhammad ini terus berlangsung. Nah, yang maksud saya adalah Masjidil Aqsa di Palestina itu kan termasuk masih dijajah. Berdirinya Israel kan tahun bulan 1948 ya, bulan bulan Mei 1948, dan itu hanya bantuan daripada Inggris dan negara-negara lain yang untuk memberikan tanah kepada orang-orang Yahudi atau Zionis. Nah, jadi maksud saya bahwa Masjidil Aqsa, Masjidil yang sekarang ini merupakan terganggu ya, terganggu dengan orang-orang Yahudi yang katanya Zionis ingin kembali ke negerinya, dan negerinya itu adalah Palestina. Dengan mengatakan itu adalah milik mereka atau akibat daripada Zionis kembali. Nah, namun lama-lama kan diambil tanah tersebut. Nah, ini maksud saya
bagaimana Bung Fahri melihat dalam artinya itu termasuk hukum internasional ya, juga juga politik internasional bahwa Palestina atau Masjidil Aqsa itu dicoba dikuasai oleh Israel dan kalau itu hilang maka perjalanan dari Muhammad itu dari Mekah ke Madinah ke Zionis tersebut ya, maka mereka bayar. Nah, bagaimana Bung Fahri melihat bahwa Masjidil Aqsa itu sekarang ini masih di bawah penjajahan internasional. Bagaimana Bung Fahri melihatnya? Kita teruskan aja Bung Fahri walaupun sinyal kurang bagus nih. Ya silakan Bung Fahri. Iya, ya, yang jelas ya. Ya, Halo, ya enggak. halo halo. Jadi begini, ini bisa didengar suara saya? Ya, Halo, ya, ya halo. Enggak, enggak, terus saja. ya, ya. Begini, memang ayat Al-Isra ayat 1 itu berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram Bilal Masjidil Aqsa. tentang Masjidil Aqsa. Ya. Sinyalnya kurang bagus. Memang Masjidil Aqsa ketika ayat Al-Isra ini turun, ya, Iya, itu sesungguhnya adalah disebut orang dengan Baitul Maqdis iya, atau dalam sejarahnya disebut Haikal Sulaiman. Jadi bukan Masjidil Aqsa yang sekarang ini. Jadi ketika kita bicara ayat ini ya, iya, jadi kita pahami dulu bahwa itu adalah kerajaan Sulaiman. Jadi Masjidil Aqsa itu dalam ayat Al-Isra ayat 1 ini ada Haikal Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Dan luasnya halo. diakui oleh 3 agama besar. Yang pertama adalah orang-orang Kristen. Karena disitulah Nabi Isa itu dibaptis dan dilahirkan. Ya, Yang kedua itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya yang mengakui itu adalah warisan mereka, warisan dari Nabi Sulaiman. ya, Kemudian orang-orang Muslim atau orang-orang yang hubungannya dengan Nabi Ibrahim itu menyatakan bahwa Baitul Maqdis itu ya adalah didirikan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu kan ya, apa namanya Baitul Aqsa itu adalah kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi ya menyatakan bahwa itulah tempat mereka, warisan mereka, kejayaan para Yahudi, yaitu Nabi Sulaiman. Jadi kejayaan dan kejayaan orang Yahudi itu justru karena kekuasaan Sulaiman, dan warisan Sulaiman itu sampai sekarang dipercaya mereka adalah berada di Baitul Aqsa. Nah, jadi sampai sekarang meskipun daerah sekarang sebagai Palestina ya sebenarnya bukan daerah yang secara ya, namanya Baitul Aqsa itu ada juga warisan orang Kristen orang Ortodok. Jadi itulah sebenarnya konfliknya menjadi konflik internasional ya. Karena asalnya memang itu adalah wilayah yang sebenarnya sempit, tetapi karena 3 ya ideologi keagamaan yang mengklaim mengakibatkan dia menjadi sebagai konflik internasional. Jadi orang Muslim, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Nah, jadi kepentingan konflik internasional inilah mengakibatkan Baitul Aqsa sekarang atau Masjid Aqsa yang sekarang itu menjadi simbol perebutan kekuasaan politik. Ya, jadi dataran Golan itu juga bagian dari bagaimana ketika ya ya, Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, sesungguhnya ya itu Nabi Muhammad itu mencoba mengakomodir bahwa ya klaim mereka itu benar, tapi dalam satu lingkup
induk yaitu Nabi Ibrahim. Makanya ketika Isra Mi'raj kan yang terlahir Nabi Ibrahim, ya kan? Langit ketujuh kan mereka bertemu Nabi Ibrahim. Iya, ya. Jadi sesungguhnya itu simbolisasi, sesungguhnya Iya. ya peristiwa Isra Mi'raj itu mengakomodir atau melakukan perdamaian tiga apa namanya kekuasaan ideologi. Jadi dalam satu induk Nabi Ibrahim, makanya ketika Isra Mi'raj kan Nabi terakhir di apa Nabi Muhammad Isra naik Mi'raj itu langit ketujuh itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Jadi Ibrahim. bicara di langit pertama itu kan ketemu Nabi Adam. Jadi simbolisasi. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj secara hukum internasional itu sudah damai ketika terjadi Isra Mi'raj dan semua orang mengakui bahwa itu bagian dari keberlanjutan, mengakui bahwa karena satu induk Ibrahim mengakui keberadaan Masjidil Aqsa itu. Jadi sudah tuntas ketika jadi Muhammad itu menjadi ketika klaim gitu kan. Begitu Cakrawala. Iya, iya, iya. Nah, itu nampaknya untuk apa namanya Masjidil Aqsa itu tadi ada tiga ideologi ya, Yahudi, Nasrani sama Islam masih Islam. apa namanya masih masih terlibat. Namun juga di dalam Mi'raj tersebut juga akan justru menurut saya nih menjelaskan bahwa misi yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sama Nabi Muhammad itu sebenarnya satu jalur aja kan, la ilaha illallah, ada tidak ada Tuhan Iya ya. lain Allah. Begitu juga pada Nabi Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, akhirnya apa namanya Ishak, Yakub, kemudian sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Nah, iya kan. Ternyata Iya ya. sampai Nabi Muhammad tersebut, ya itu tadi masalah mubahalah tadi ya, yang kita bicarakan kemarin itu jadi permasalahan. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Isa itu tidak mati atau tidak meninggal. Nah, pelajaran mereka mengatakan turun-temurun Nabi Muhammad mati, kemudian hidup lagi. Dan ini kan menjadi masalah sehingga bahwa Al-Quran ini dari wahyu, maka Nabi Muhammad menantang untuk mengadakan mubahalah. Jadi pertemuan di langit pertama dengan pertemuan Nabi Adam tersebut jelas secara walaupun secara singkat jelas mereka berhubungan membawa la ilaha illallah sampai Nabi Muhammad. Begitu Iya juga ya. ajan kepada Nabi Ibrahim. Namun di tengah tersebut sebelum sampai ke Nabi Muhammad, di tengah sampainya ke Nabi Isa terjadilah Nabi Adam tentang Allah itu punya putra atau berserikat, dan itu diakui oleh ajarannya masuk pada Nabi Yahudi, Nasrani, bahwa Allah punya anak lah, punya putra. Dan itu ada Nabi Adam nggak pernah mengajarkan, Nabi Nuh nggak pernah mengajarkan, Nabi Musa nggak pernah mengajarkan. Oh tiba-tiba Yahudi dan Nasrani itu versinya lain-lain, putra Allah kan, Uzair putra Allah untuk Yahudi dan Nasrani, kemudian Nabi Isa putra Allah sampai Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad kembalikan untuk kepada tauhid. Jadi Nabi Adam gak pernah mengajar, Nabi Ibrahim pernah mengajarkan, kok tiba-tiba umat di tengah Nabi Yahudi dan Nasrani ini kok menyimpang sampai Nabi Muhammad kembali kepada la ilaha illallah. Nah, artinya simbol Isra Mi'raj itu jelas telah menjelaskan masalah tauhid tersebut. Apalagi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa, di Muhammad telah dijelaskan di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, artinya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Setelah itu masih ada kelanjutannya. Nah, artinya perjalanan Nabi Muhammad ini benar-benar spektakuler, lengkap ceritanya. Kehidupan Nabi Muhammad dari kecil sampai meninggal atau Isra Mi'raj itu ada ceritanya, bahkan didukung oleh hadis hadis biasa dan hadis kursi. Kalau hadis kursi itu lebih anu lagi karena Nabi Muhammad dengan hadis kursi tersebut itu menyampaikan firman Allah bukan melewati Jibril lagi, karena hadis qudsi itu adalah pertemuan langsung dari Allah, dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu hadis langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak lagi melewati Jibril. Itu ada memang hadis qudsi. Nah, dengan demikian perjalanan Nabi Muhammad dan spektakulernya sudah menjelaskan
kebenaran agama tersebut. Namun sampai sekarang zaman globalisasi ini memang sering kita pertemuan di YouTube dengan artinya diskusi antara dua agama tersebut masih berlangsung. Nah, menurut Bung Fahri gimana nih menanggapi seperti ini? Ini kan sudah jelas ada penjelasannya ini. Mungkin perlu lagi kita uraikan lebih jauh lagi lah biar lebih klop. Karena dalam mubalah tersebut, marilah kita pada satu kalimat la ilaha illallah bahwa Tuhan tidak berserikat kepada Allah sehingga kita bisa berjalan kepada hukum yang jelas termasuk sumpah-sumpah dan janji. Mana Bung Pare? Artinya ajaran tauhid itu satu aja. Ya Allah silakan Bung Pare. Halo, saya dengar ya suara saya? Ya, halo halo. Ya, Bung Pare. Ya, mungkin itu saja untuk sementara Bung Fahri kita pertemuan kita pada jam hari ini karena sinyalnya kurang bagus. Nanti mungkin suatu saat kita akan melanjutkan kembali. Aku lu qauli hadza wa sallallahu alaihi sebenarnya kami zati amasin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.